Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuril Limatul Zahro, NPM 19040600308. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produksi lebah untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah Ilmu Produksi Aneka Ternak. Lebah madu adalah serangga dari genus Apis. Selain madu, lebah juga menghasilkan serbuk sari atau polen, royal jelly, propolis, lilin lebah, dan racun lebah. Jenis lebah madu sangat banyak, namun hanya beberapa yang dapat dibudidayakan. Jenis lebah madu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu lebah ratu, lebah pekerja, dan lebah pejantan. Lebah ratu biasanya hanya terdiri dari 1 ekor saja, bertelur dan menghasilkan anak, dan juga dia bagian untuk mengatur koloni. Tugasnya dia adalah diawasi, diberi makan, dan diurus oleh lebah pekerja. Tubuhnya paling besar, hidupnya yang paling lama di antara lebah-lebah yang lain, yaitu sekitar 1 tahun, dan dia juga dapat menyengat berkali-kali. Yang kedua adalah lebah pejantan, di mana lebah ini terdiri dari puluhan sampai ratusan lebah. Di sini dia memiliki sifat pemalas dan juga rakus makan, dan lebah pejantan inilah yang mengawini si ratu. Namun, setelah dia mengawini si ratu, dia akan mati. Hidupnya juga tidak selama lebah ratu, karena hidupnya lebah pejantan ini hanya beberapa bulan saja. Tubuhnya lebih kecil daripada tubuh ratu dan juga berwarna kehitaman. Untuk yang ketiga adalah lebah pekerja. Lebah pekerja ini adalah lebah betina yang tidak memiliki sengat. Terdiri dari ratusan lebah yang berwarna kecoklatan. Tugasnya yaitu memberi makan ratu dan juga menghasilkan madu. Sifatnya yaitu agresif dan memiliki sengat. Lebah ini jika sudah menyengat mangsanya, dia akan mati. Dan hidupnya juga hanya 6 minggu. Ini adalah klasifikasi lebah madu. Produk lebah madu yang ditemukan di Indonesia ada 4 jenis, yaitu yang pertama lebah lokal atau Apis cerana, yang kedua lebah unggul atau Apis mellifera, yang ketiga lebah liar atau Apis dorsata, dan yang keempat lebah lanceng atau Apis trigona. Untuk yang pertama, lebah lokal, Apis cerana. Ini adalah lebah yang penyebaran lebah madunya terdapat hampir seluruh daerah di Indonesia. Produksi madu untuk lebah jenis ini diantaranya 6-12 kilo per tahun untuk setiap koloni. Untuk yang kedua adalah lebah unggul atau Apis mellifera. Lebah unggul ini mulai ditemukan di Indonesia sejak tahun 1841 dan berkembang hingga saat ini. Jenis lebah madu ini yang menjadi favorit para peternak lebah dikarenakan produksi madunya yang sangat tinggi, yaitu mulai dari 35-40 kilo per tahun per koloninya. Selain itu, dari aspek budidaya, lebah jenis unggul mempunyai daya adaptasi yang baik terhadap berbagai jenis iklim, sehingga potensi hijrah lebah lebih minim. Tiga adalah lebah liar atau Apis dorsata. Lebah ini biasanya terdapat di dalam hutan di daerah subtropis atau tropis. Lebah ini juga masih belum dibudidayakan di Indonesia karena sifatnya yang sangat galak dan juga sangat liar. Lebah ini memiliki sengat yang lebih menyakitkan daripada lebah yang lainnya. Untuk jenis lebah liar ini untuk madunya masih bisa diambil langsung dari hutan. Biasanya lebah liar ini membuat sarang secara tunggal dan bergantung pada cabang pohon atau tebing. Produktivitas lebah ini mencapai 50-60 kilo per pohonnya. Untuk yang keempat adalah lebah lanceng atau Apis trigona. Lebah ini merupakan lebah yang ukurannya lebih kecil daripada jenis lainnya. Lebah jenis ini relatif jinak dan tidak memiliki sengat. Namun produksi madunya lebih sedikit daripada lebah-lebah yang lainnya, yaitu sekitar 1-3 kilo per tahun untuk setiap koloni. Sedangkan produksi propolis sekitar 2 kilo per tahun per koloninya. Itulah jenis-jenis lebah yang menghasilkan madu, di mana madu sangat bermanfaat bagi manusia. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.